Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Video pembelajaran kali ini akan membahas salah satu materi pada praktikum metodologi penelitian, yang mana topiknya adalah analisis data korelasi. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi pada uji ini akan menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel tersebut. Pada analisis data ini, kita akan menggunakan SPSS, yang mana ada 3 metode korelasi sederhana yang akan kita gunakan. Di antaranya, percent correlation, Kendall-Stau, dan Spearman correlation. Sebelum kita masuk ke dalam SPSS, kita akan terlebih dahulu mengenal terkait dengan tipe atau jenis data. Terdapat 2 tipe atau jenis data, yaitu kategorikal atau kualitatif data, dan numerikal atau kuantitatif data. Pada kategorikal akan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan pada numerikal akan terbagi menjadi interval dan rasio. 4 data ini dapat juga disebut sebagai skala pengukuran, di mana agar lebih mudah mengingatnya, kita bisa menggunakan akronim NOIR. N-O-I-R. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dari data skala pengukuran tersebut. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal adalah data yang tidak memiliki tingkatan atau jenjang. Jadi pada data nominal ini dia bersifat kategorikal dan tidak dapat dihitung. Contohnya, warna, jenis kelamin, ras, agama, dan lain sebagainya. Pada warna merah tidak lebih baik dibanding dengan warna kuning. Jadi dia tidak memiliki tingkatan dari satu dan yang lainnya. Atau jenis kelamin, laki-laki tidak lebih baik daripada perempuan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan. Nah, data ordinal sama seperti data nominal, dia bersifat kategorikal, dan dia tidak dapat dihitung, dia tidak memiliki nilai matematis. Tapi bedanya tadi adalah dia pada data ordinal, dia memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya, tingkat kepuasan, tingkat pengetahuan, jenjang pendidikan, tingkat kualitas hidup, dan lain sebagainya. Pada jenjang pendidikan misalnya, SD itu lebih rendah dibanding dengan SMP. Di atasnya SMP ada SMA. Selanjutnya di atas SMA ada perguruan tinggi. Jadi pada data ordinal ini bukan berbentuk angka, namun dia memiliki urutan atau tingkatan. Contoh selanjutnya adalah tingkat pengetahuan. Ada tingkat pengetahuan yang tinggi, ada tingkat pengetahuan sedang, atau tingkat pengetahuan yang rendah. Jadi dia memiliki jenjang. Selanjutnya adalah data interval. Nah, data interval ini adalah data salah satu dari jenis data numerik, di mana dia mirip dengan ordinal, yaitu memiliki jenjang, namun perbedaannya adalah pada data interval itu dapat dijelaskan secara matematis atau berbentuk angka. Namun, dia tidak dapat dilakukan operasi matematis. Maksudnya di sini adalah data interval tidak dapat ditambah, dibagi, atau dikalikan. Nah, selain itu, data interval tidak dimulai dari nol atau dia tidak memiliki nol absolut. Contohnya adalah suhu ruangan atau suhu badan. Suhu ruangan pada angka 0 tetap memiliki nilai atau makna. Berarti suhu ruangan itu adalah 0. Seperti itu. Bahkan dia bisa sampai minus suhu ruangan. Jadi dia tidak memiliki 0 absolut, tidak berhenti di 0. Dia meskipun 0 tetap memiliki makna atau nilai.
Selanjutnya adalah data rasio. Nah, data rasio ini mirip dengan data interval, di mana dia adalah salah satu dari jenis numerikal. Namun perbedaannya adalah data rasio dapat dilakukan operasi matematis, jadi dia bisa dibagi, bisa ditambah, dikali, seperti itu. Dan data rasio memiliki nol absolut atau dimulai dari 0 poin. Contohnya adalah upah karyawan, berat badan, tinggi badan, jumlah mobil yang terjual, dan lain sebagainya. Pada berat badan, apabila berat badan seseorang angkanya 0, ya berarti dia tidak memiliki berat badan, seperti itu. Jadi, dia memiliki nilai 0 absolut, di mana eh, apabila nilainya 0, ya berarti dia tidak memiliki nilai, seperti itu. Sebagai ilustrasi, coba kita lihat dari hasil pengamatan berikut. Nah, di sini ada beberapa jenis data hasil pengamatan. Ada jenis kelamin dan agama. Ini adalah data nominal, di mana laki-laki tidak lebih tinggi dibanding perempuan dan sebaliknya. Begitu juga dengan agama. Islam tidak lebih baik dibanding dengan Buddha dan sebaliknya. Lalu di sini ada data ordinal, di mana dia data yang berjenjang. SD lebih rendah dibanding SMP. SMA lebih tinggi dibanding dengan SMP dan SD. Jadi dia memiliki jenjang. Begitu juga dengan pendapatan dan frekuensi jajan. Ada tinggi, sedang, rendah, sering, kadang-kadang, atau jarang. Jadi dia memiliki jenjang. Nah, data ordinal dan nominal ini masuk ke dalam data kategorikal. Selanjutnya adalah data yang berupa angka atau jenis data numerik. Di mana di sini kita ambil contoh suhu badan, berat badan, dan tinggi badan. Nah, tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa pada suhu atau data interval itu dia tidak memiliki nol absolut. Jadi meskipun nol tetap memiliki makna. Nah, di sini selain itu juga dia tidak bisa dioperasi matematiskan. Maksudnya sini misalnya saya memiliki suhu badan 40 derajat Celcius. Nah, eh, tidak dapat disamakan dengan ada dua orang yang memiliki suhu badan 20 derajat Celcius. Meskipun ditambahkan dua orang dengan suhu badan 20 derajat Celcius, itu tidak sama dengan saya yang memiliki 40 derajat Celcius. Jadi dia tidak bisa dilipat gandakan atau dikalikan dengan angka yang lain. Nah, beda halnya dengan berat badan atau tinggi badan. Nah, pada berat badan atau tinggi badan atau data rasio, data ini dapat dilipat gandakan atau dioperasi matematiskan. Contohnya, misal berat badan saya adalah 50 kg. Dapat kita sampaikan bahwa 2 kali lipat dari 50 kg ini adalah 100 kg, seperti itu. Nah, atau bisa kita ilustrasikan dari dua orang yang memiliki 25 kg berat badan, itu sama dengan beratnya dengan saya, yang mana beratnya adalah 50 kg. Jadi dua orang yang memiliki berat masing-masing 25 kg, ditambahkan seperti itu ya. Nah, nanti akan sama beratnya dengan saya yang memiliki berat 50 kg. Jadi pada data rasio ini memiliki dapat dilakukan operasi matematis seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan dari data interval dan data rasio. Baiklah, kita akan memasuki topik inti pada video pembelajaran kali ini, yaitu analisis korelasi data kategorik. Analisis yang akan kita gunakan yaitu dengan metode koefisien, rank, Spearman, dan Kendall-Stau, di mana metode ini termasuk dalam uji statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel data yang berskala ordinal. Asumsi uji korelasi Spearman adalah yang pertama, data tidak terdistribusi normal, dan yang kedua, data diukur dalam skala ordinal.
Jadi apabila kita menemui data, apabila sudah kita uji normalitas dan ternyata dia tidak terdistribusi normal, maka uji yang dapat kita gunakan adalah uji korelasi Spearman. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh kasus sebagai pemantik untuk proses analisis korelasi data kategori kita selanjutnya. Nah, dari kasus ini dapat terlihat satu variabel independen atau variabel bebas dan satu variabel dependen atau variabel terikat. Nah, kedua variabel ini nanti akan kita uji korelasi menggunakan Spearman dan Kendall Tau. Di sini juga terlihat hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara kedua variabel, dan hipotesis alternatifnya ada hubungan antara kedua variabel. Variabel independen di sini adalah pengetahuan tentang cuci tangan 6 langkah yang dimiliki perawat. Dan variabel terikat atau variabel dependen pada kasus ini adalah keterampilan atau kemampuan dalam mempraktikkan cuci tangan 6 langkah. Di sini saya sudah menyediakan data hasil pengamatan pada 30 orang perawat. Peneliti pada data ini mengambil data menggunakan kuesioner, yang mana hasil dari kuesioner itu telah dikategorikan oleh peneliti menjadi kategori pengetahuan dan kategori keterampilan mencuci tangan. Nah, pada kategori pengetahuan, peneliti membagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, cukup, dan baik. Sedangkan pada kategori keterampilan, peneliti juga membagi menjadi 3 kategori, yaitu buruk, cukup, dan baik. Nah, peneliti juga melakukan coding sebelum memasukkan hasilnya ini ke aplikasi SPSS. Coding ini berfungsi untuk menentukan angka yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Yang mana coding pada kategori rendah itu adalah 1, yaitu kategori pengetahuan. Kategori pengetahuan cukup itu adalah 2, dan kategori pengetahuan baik itu adalah 3. Dan kategori keterampilan yang buruk itu adalah 1, kategori keterampilan cukup itu 2, dan kategori keterampilan baik itu 3. Nah, untuk coding sendiri itu tidak ada instruksi khusus terkait dengan angka yang digunakan. Jadi peneliti bebas memilih angka berapa saja, yang mana angka tersebut mudah untuk diingat. Bila data sudah siap, kita masukkan data tersebut ke SPSS. SPSS memiliki 2 tab, yaitu data view dan variable view. Pertama-tama, masukkan data di variable view. Untuk variabel pertama adalah variabel X, dan variabel kedua adalah variabel Y. Labelnya ganti variabel X dengan variabel independennya, yaitu pengetahuan. Lalu variabel Y ganti labelnya dengan variabel dependent, yaitu keterampilan. Nah, pada bagian kolom value, kita masukkan yang pengetahuan sesuai dengan kategorisasi dan coding kita. Yang pertama adalah dengan value 1 atau coding 1, labelnya adalah kurang. 2 adalah cukup. 3 adalah baik. Oke. Sedangkan pada variabel keterampilan, coding 1 itu adalah buruk. Kita add coding 2 itu adalah cukup, dan coding 3 adalah baik. Lalu kita
oke kan. Nah, pada measures kita berikan ordinal dua-duanya. Nah, apabila sudah sama persis, silakan ke data view dan masukkan coding dari kategori pengetahuan. Kita kopikan, copy, Ctrl C ke variable X, lalu paste, dan masukkan coding yang ada pada kategori keterampilan, copy, dan paste. Sudah benar ya, 30. Nah, setelah ini kita lakukan analisisnya dengan menekan tombol Analyze, Correlate, Bivariate, lalu klik. Nah, apabila sudah, di sini ada 3 metode correlation coefficient. Nah, pilih kendal tau dan Spearman, hilangkan centang pada Pearson. Two-tailed, lalu flag significant correlation dicentang, dan kita masukkan dari variable X dan variable Y ke dalam kolom variable. Apabila sudah, kita okekan. Berdasarkan output yang dikeluarkan dari non-parametric correlation ini, ada dua bagian penting pada tabel tersebut, yaitu koefisien korelasi dan signifikansi, yang mana correlation coefficient atau koefisien korelasi mengukur tingkat atau derajat hubungan antar variabel yang diuji, dan signifikansi atau sig yang berfungsi dalam menentukan signifikan atau berarti atau tidaknya nilai koefisien korelasi yang dihasilkan secara statistik tersebut. Nah, di sini pada uji kendal tau didapatkan correlation coefficient-nya sebesar 0,917 dan sig-nya sebesar 0,00. Dan pada Spearman didapatkan koefisien korelasinya sebesar 0,927 dan sig-nya sebesar 0,00. Maka dapat disimpulkan dari hal tersebut bahwa signifikansinya adalah 0,00 atau kurang dari 0,05, yang mana ini berarti H0 ditolak dan HA diterima. Karena H0 ditolak, maka disimpulkan terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara pengetahuan dengan keterampilan mencuci tangan 6 langkah. Dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,917 dan 0,927 menunjukkan bahwa kekuatan atau tingkat hubungan antara kedua variabel yang diuji adalah sangat kuat. Ya, dengan menggunakan software SPSS ini, kita sudah berhasil menginterpretasikan secara objektif nilai korelasi atau koefisien korelasi dari data kategorik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.